WhatsApp guys, selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya, jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Xian bertemu dengan sosok guru lamanya, yang mana ia bercengkrama sangat lama. Hingga pada saat situasi Xian lagi santainya, ia mengeluarkan batu giok biru di tangannya, yang mana hal ini membuat ia segera berteleportasi ke domain dewa kekacauan. Di sana, sosok Xian adalah orang yang pertama muncul, lalu disusul beberapa orang lain juga. Dan scene pun berganti. Dari penjelasannya, Xiaoyan mendapati bahwa alasan mengapa si nomor 6 memberitahukan situasinya adalah untuk melihat apakah bala bantuan yang menemani kuil langit ikut serta dan menjadi salah satu dari 9 orang di sini. Aku dapat langsung meyakinkanmu bahwa bantuan yang kamu maksud itu tidak ada di antara kita, ucap si nomor 1 dengan serius. Dan tanpa diduga, dia tidak menunggu orang lain berbicara seperti biasanya. Tentu saja aku tahu, bukan tanpa alasan dia memilihmu untuk seperti itu. Si nomor 1 ini tampaknya memiliki semua informasi di sini, termasuk dari dunia manapun setiap orang berasal. Dan bagaimanapun situasinya saat ini, aku khawatir semuanya berada di bawah kendali si nomor 1, ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Setiap kata-katanya memiliki kredibilitas yang tidak perlu diragukan lagi. Jadi bahkan jika semua sosok itu berani membuat jaminan seperti itu, maka pada dasarnya itu dapat dengan mudah dikesampingkan jika dia ingin. Atas nama dunia sensi, aku ucapkan terima kasih banyak, ucap si nomor 6 dengan sungguh-sungguh. Dan terlihat bahwa kini dia tidak lagi berani mengejek orang-orang begitu saja sebelum melihat keseluruhan orang tersebut. Dunia sensi memiliki beberapa koneksi denganku. Hei, nomor 6, bagaimana kalau kamu belum membicarakannya secara lebih detail? Karena kamu telah membuktikannya untukku. Jadi, percayalah bahwa kami mungkin dapat membantumu, ucap si nomor 3 sambil tersenyum. Aku akan memberitahumu tentang detailnya jika aku sudah sepenuhnya memahaminya. Untuk sekarang, tampaknya hanya itu yang bisa aku beritahu kepada kalian. Tapi, tunggu saja, tidak butuh waktu lama bagiku untuk mengetahui semuanya secara menyeluruh, ucap nomor 6. Tentu saja, situasi dunia sensi saat ini juga sedang sangat rumit, dan si nomor 6 pun tidak melanjutkan. Selain itu, setelah mendapatkan konfirmasi, pada dasarnya semua itu dapat dikesampingkan. Dan jika ada orang yang ingin meragukannya, itu pasti hanyalah si nomor 1. Namun, si nomor 6 tampaknya memiliki banyak kepercayaan pada permainan tersebut. Tentunya tidak hanya si nomor 6, sikap dari sosok lainnya terhadap si nomor 1 juga sama. Mungkin mereka semua setuju dengan 10 poin. Xiaoyan adalah yang terakhir datang ke sini, maka artinya sebelum dia datang ke sini, mereka semua sudah cukup lama bersama. Jadi, hanya dengan waktu yang cukup, mereka dapat memiliki rasa percaya satu sama lain dan dapat berbagi informasi dengan sangat mudahnya. Meskipun tidak terlalu detail, tetapi informasi tersebut tetaplah sangat berguna. Dan bagi semua orang, siapapun dapat memahami informasi dunia lain dari dunia yang berbeda-beda. Dalam pertemuan kali ini, aku tidak punya informasi untuk dibagikan. Tetapi sekarang, aku mempunyai beberapa bahan baru dan ada daftar bahan ramuan. Kalian bisa mendapatkan bantuan dariku, atau kalian dapat menukarkannya dengan barang, ucap nomor 7 dengan perlahan. Tepat setelah mendengar ini, Xiaoyan pun sedikit mengangkat alisnya. Jelas dia tahu mengapa si nomor 7 ini malah terlihat pasrah. Itu karena apa yang si nomor 7 katakan ini terdengar lebih seperti orang yang terluka. Namun, yang membuat Xiaoyan penasaran adalah nilai kepedulian terhadap manusia.
tampaknya sangat diakui di sini dan nilainya sangatlah tinggi. Tidak peduli dari mana mereka berasal, karena yang terpenting adalah kehidupan umat masing-masing. Aku tidak memiliki informasi yang tersedia untuk diutarakan dalam pembicaraan ini. Jadi, mohon maaf karena aku tidak bisa memberikan apapun. Ucap Seon yang sebisa mungkin memberikan jawaban yang lebih pendek. Pada saat ini, selama percakapan di antara semua orang, selain mendengarkan dengan seksama, Seon juga memikirkan bagaimana dia harus menjawab. Dan jika dia salah sedikit saja atau malah mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal, konsekuensinya akan sangat besar. Saat ini, informasi yang Seon ketahui juga sangat sedikit. Dia hanya memiliki sedikit pemahaman tentang dunia sensi. Bahkan, jika dihadapkan dengan si nomor 6, pengetahuan Seon sangat terbatas. Jadi, jika dia tidak bisa mengatakan banyak hal, sepertinya itu tidak baik. Dari percakapan tersebut, Seon menganalisis identitas mereka satu persatu, kecuali si nomor 1 yang tidak bisa ditebak oleh Seon. Untuk yang lainnya, Seon pelan dapat menyimpulkan siapa mereka, meski hanya dengan mengandalkan kesan umum. Ada yang berasal dari wilayah yang disebut dunia Dewa Sembilan Langit. Tapi, meskipun Seon belum pernah mendengar reaksi dan jawaban yang lebih spesifik dari nomor 3, dapat dipastikan bahwa itu adalah dunia yang sangat kuat. Tidak hanya itu, si nomor 2 juga pergi dengan tergesa-gesa. Hal ini pun menunjukkan bahwa dia juga sangat kuat, dan dia seharusnya menjadi yang terkuat di dunia Dewa Sembilan Langit, serta memiliki status yang tidak biasa. Kemudian, meskipun si nomor 3 ini memiliki kata-kata yang sedikit lebih banyak daripada yang lainnya, dia tetap sangat teliti. Lalu, dari segi gaya bicaranya, jika ada perbedaan jenis kelamin, maka hasil nomor 3 ini seharusnya adalah seorang wanita. Tetapi, tidak mungkin untuk memastikan dari mana dia berasal. Tapi, informasi si nomor 3 saat ini sepertinya adalah yang memiliki koleksi paling lengkap. Dan tampaknya dia lebih suka bergosip dan bercerita kepada setiap orang. Sementara itu, si nomor 4 tidak banyak berbicara, jadi Seon tidak bisa menebaknya. Untuk si nomor 5 sendiri, yang akrab dengan dunia, dia seharusnya menjadi milik dunia pegunung dan lautan. Lalu, dengan fakta bahwa dia bisa datang ke sini, kekuatan orang ini jelas tidaklah lemah. Sekalipun tidak memiliki kekuatan yang hebat, dia pasti mempunyai keahlian dalam aspek lain. Pada saat ini, Seon sedang berpikir di dalam hatinya, dan dia terus berusaha membongkar identitas semua orang yang hadir melalui diskusi ini. Dia datang paling akhir, jadi dia tidak tahu banyak informasi. Seon juga tidak bisa bertanya langsung, dan dia hanya bisa mengandalkan analisis serta penilaiannya sendiri. Hanya dengan mengklarifikasi situasi sesegera mungkin, Seon dapat menghindari mengatakan hal-hal yang salah. Selain mendapatkan lebih banyak informasi, Seon juga dapat menemukan cara untuk mendapatkan petunjuk yang paling dibutuhkan di sini. Misalnya, seperti petunjuk terperinci tentang warisan di dunia pegunungan dan lautan, atau dunia dewa iblis kuno. Semuanya sangat dibutuhkan oleh Seon. Maka dari itu, ketika datang ke tempat ini, tidak ada hal yang menjadi sia-sia. Namun, jika Seon ingin bertukar petunjuk, dia harus membayarnya sangat mahal. Dan sepertinya, Seon tidak memiliki bahan untuk melakukan tawar-menawar dengan tangannya. Adapun siapa si nomor 6 ini, identitasnya masih diragukan. Dan jika dia tidak berbohong tentang asalnya, mungkinkah dia adalah sang ratu? Tapi, meskipun begitu, Seon mulai mencurigai beberapa orang yang dia kenal, termasuk Raja Tianzang, Yueli, Ratu Kuil Kuno, dan bahkan sosok Shinju. Namun, dari perasaan pertamanya, Seon masih berpikir bahwa kemungkinan besar si nomor 6 ini adalah sosok yang lebih tinggi. Akan tetapi, dari caranya berbicara barusan, si nomor 6 ini tidak terlihat seperti seorang ratu. Lalu, jika dia tidak berusaha menutupinya dengan sengaja, masih ada perbedaan besar dalam ucapan sang ratu. Cara bicaranya terlalu langsung, dan cara menyelidikinya juga terlalu terbuka. Hal ini jelas sangat berbeda dengan tindakan sang ratu. Sementara itu, identitas Seon di sini masih belum diketahui oleh siapapun. Tapi, untuk saat ini bisa dipastikan bahwa si nomor 6 pastinya menjadi pasukan yang bersahabat dengannya dan tidak akan ada ancaman baginya. Adapun si nomor 7 dan 8, mereka tampaknya sangat pandai membuat kesepakatan.
Tetapi kesepakatan yang mereka buat selalu menjangkau seluruh dunia. Hal itu pun jelas cukup mengejutkan, karena Chen sendiri tidak pernah mencoba memikirkan sampai sejauh itu. Tidak hanya itu, si nomor 8 seharusnya juga pandai dalam bersandiwara, dan semua yang dia katakan pasti akan terkait dengan sandiwaranya. Maka dari itu, identitas keduanya tidak perlu didasarkan pada kekuatan mereka sendiri. Mengingat bahwa kamu datang ke sini paling terlambat, kamu harus mengerti sedikit. Kami berkumpul di sini adalah sebagai pemimpin dunia, saling melengkapi, terutama untuk hal berbagi dan bertukar. Jika kamu memiliki informasi yang berharga, kamu dapat membicarakannya. Berbicaralah dengan bebas, dan kamu juga akan mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Ucap nomor 1 dengan perlahan. Setelah Xian mengatakan sedikit kalimat, si nomor 1 sekali lagi memimpin keseluruhan situasi dan mengatakan hal itu khusus untuk Xian. Si nomor 2 yang sangat ingin pergi pun langsung mengurungkan niatnya. Dan jelas yang lain juga masih cukup tertarik dengan Xian yang merupakan pendatang baru. Kemudian, dalam kata-kata Xian sebelumnya, dia juga tidak mengungkapkan identitasnya atau dunia tempat dia tinggal. Jadi, semakin misterius kondisinya, maka pada akhirnya semua orang menjadi semakin tertarik dengannya. Namun, pada saat ini, Chen tidak memiliki informasi yang berguna untuk dibagikan. Jadi, Chen masih memutuskan untuk memilih menyembunyikan identitasnya untuk sementara waktu karena akan berbahaya jika terungkap dengan kekuatannya saat ini. Bahkan, meskipun si nomor 6 juga berasal dari dunia sensi, jika mengungkapkan bahwa dia juga berasal dari sana, maka sebelum identitas nomor 6 terungkap, dia pasti akan menjadi ancaman terbesar bagi Xian. Akan tetapi, setelah kata-kata Xian keluar, semua orang hanya bisa terdiam. Dan sepertinya mereka semua berharap bahwa Xian akan mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Tapi nyatanya, Xian memilih untuk tetap menyembunyikannya. Namun memang hanya di sini Xian bisa menyembunyikan identitasnya tanpa ada yang memaksa. Meski yang lainnya terkesan banyak berbicara, nyatanya banyak informasi yang terlalu umum dan tidak memiliki nilainya sendiri. Adapun situasi di dunia pegunungan dan lautan, selama Xian dapat langsung mendatanginya untuk alasan tertentu, Xian pastinya bisa mengetahui informasi ini tanpa perlu tahu dari orang lain. Akan tetapi, itu akan memakan banyak waktu dan tenaga. Aku ingin tahu sesuatu, dan aku juga sangat penasaran. Apakah aku bisa memintamu untuk berbicara lagi? Tanya si nomor 1 sambil melirik Xian. Dan kini, saat semua orang diam, dia kembali menjadi sosok yang menjabatangani pembicaraan agar tidak terputus. Dengan ragu untuk mengajukan pertanyaan yang kamu inginkan, tentu saja kita juga bisa memilih untuk tidak menjawabnya. Tapi mungkin akan ada dari kita yang memberikan tanggapan. Jadi, apa sebenarnya yang kamu cari sampai akhir? Ucap si nomor 1 kembali. Baiklah, tampaknya setiap orang memiliki petunjuk dan mendapatkan tanggapan yang sesuai. Jika memang ada kesetaraan, apakah aku juga akan mendapatkannya? Ucap Chen dengan perlahan. Dan pertanyaan ini pun langsung membuat suasana pun kembali hening. Jika kamu ingin berbicara, kamu memiliki 2 petunjuk yang bisa ditanyakan. Mungkin kamu bisa mengutarakan beberapa hal, ucap si nomor 1. Tapi sebenarnya Xian tidak yakin bahwa mereka memberikan jawaban yang tidak jelas. Tentu saja ia tidak tahu apa yang disebut sosok sang raja itu. Jadi sekarang jika dia ingin menetapkan identitasnya, Xian harus menghubungkannya dengan hal-hal yang dia alami sebelumnya. Dan yang mereka minati yaitu ceritakan kisahnya. Aku ingin tahu, jika raja selalu bergerak mengikuti pilar tanpa ujung, apakah ada yang mendekati pilar itu selain raja? Tanya Xian sambil mencoba kembali memikirkan pertanyaan selanjutnya. Namun tiba-tiba semua orang pun kembali terdiam. Jangan bercanda, itu adalah tempat terlarang. Jika kamu berani mendekatinya, kamu akan dimusnahkan oleh raja. Siapapun kamu dan seberapa kuat dirimu, jika di hadapan raja, kamu hanyalah butiran pasir. Ucap nomor 3. Tapi perlu diketahui bahwa apa yang raja cari tampaknya ada hubungannya dengan pilar ini. Jadi, mungkinkah di antara pilar ini ada yang hilang? Tanya Xian dengan nada berbicaranya mulai menurun. Detik berikutnya, setelah Xian mencoba mengatakan hal tersebut,
Saat ini, jantung Xiaoyan pun tiba-tiba berdetak lebih kencang. Itu karena Xiaoyan merasa bahwa kali ini dia sedang berbicara omong kosong. Dengan kalimat ada bagian yang hilang dari pilar tersebut, sepertinya ketika Xiaoyan mengatakan ini, semua orang yang hadir pun terkejut bukan main. Dan tampaknya mereka tidak pernah memikirkan ke arah ini. Tapi memang kedengarannya itu terlalu berlebihan. Mungkin belum ada petunjuk secara pasti, tapi aku sangat yakin bahwa keberadaan raja ini pasti ada kaitannya dengan pilar itu, ucap Xiaoyan kembali. Dan akibat ucapannya ini, semua orang pun merasa bingung. Tentu saja, Xiaoyan tidak sepenuhnya berada dekat dengan pilar tersebut sebelumnya. Itu karena ketika dia ingin mendekati pilar, reaksi dari sang raja begitu kuat. Dan alasannya pasti terkait dengan benda yang dia lemparkan sebelumnya. Lagi pula, kecuali Xiaoyan, di antara mereka tidak ada yang bergerak mendekati sosok raja dan pilarnya seberani Xiaoyan. Maka dari itu, semua orang pun ragu dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Saat ini, ketika semua orang diam, Xiaoyan pun merasa sedikit gugup. Tentu saja, bagi mereka, dia seperti berbicara omong kosong, dan bukankah akan memalukan jika terungkap? Aku memang pernah mendengar pernyataan seperti itu, tapi sejauh ini belum ada petunjuk baru yang muncul. Jadi aku pikir ini adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh kita, dan mungkin hanya kamu sendiri yang tahu jawabannya, ucap si nomor 1. Kemudian, tepat setelah nomor 1 tiba-tiba berbicara, Xiaoyan pun merasa lega ketika mendengarnya. Dan dia juga tidak menduga bahwa seperti itu benar-benar terjadi. Tapi, Xiaoyan merasa bahwa si nomor 1 ini seharusnya sedang membantunya dengan sengaja. Setelah aku mengkonfirmasinya, aku pasti akan berbagi denganmu, ucap si nomor 1 kembali. Si nomor 1 sadar bahwa Xiaoyan akan terus menjadi orang yang misterius, dan dia pun mencoba yang terbaik untuk secara bertahap membuat Xiaoyan berharga di sini, sehingga dia dapat bertukar informasi yang lebih berguna atau mendapatkan lebih banyak. Hei, nomor 3, mengapa kamu ingin memurnikan ramuan? Dan apakah kamu menginginkan ramuan yang sangat berkualitas? Tanya Xiaoyan yang segera berbicara lagi. Tentu saja dia sudah berhutang budi, dan dia tidak tahu kapan dia akan diatur. Jadi, Xiaoyan harus menemukan cara untuk membuat orang lain berhutang budi kepadanya. Nilainya tidak terlalu tinggi, tetapi persyaratannya cukup merepotkan. Kamu harus memiliki inti api yang sebenarnya. Jika tidak, tingkat yang tidak dapat memurnikan ramuan ini harus menjadi tingkat dewa, ucap si nomor 3. Namun, meskipun Xiaoyan sudah lama tidak melakukan sesuatu di bidang permurnian ramuan, tingkatan yang Xiaoyan hasilkan mungkin masih bisa digunakan. Itu dengan jelas akan dibagi menjadi nilai suci, nilai ilahi, dan tahap keberuntungan. Lalu, jika itu adalah tingkatan ilahi, kekuatan Xiaoyan saat ini seharusnya tidak menjadi masalah. Meskipun dia sudah lama tidak memurnikan ramuan, dengan peningkatan kekuatan jiwanya, tingkat pemurniannya secara alami akan meningkat. Adapun sumber dari inti api, Xiaoyan jelas merupakan orang yang profesional, dan ada 3 inti api di dalam dirinya. Jadi, mungkin Xiaoyan bisa mengajukan diri untuk mencoba memenuhi permintaan si nomor 3. Aku dapat mencobanya, akan tetapi aku tidak dapat menjamin bahwa ini akan berhasil disempurnakan dalam sekali percobaan. Mungkin butuh beberapa kali agar bisa menjadi sempurna, ucap Xiaoyan dengan perlahan. Jangan sungkan, coba saja beberapa kali lagi. Biarkan jika gagal, bahan ramuannya sudah cukup untuk melakukan percobaan, ucap nomor 3 yang terkejut. Ternyata Xiaoyan akan menerima permintaannya. Setelah pertemuan selesai, aku akan memberimu resep dan bahan ramuannya kepadamu. Baiklah, kalau begitu, untuk masalah ini, aku mempercayakannya kepada dirimu, ucap si nomor 3 kembali. Dan setelah mendengar ini, Xiaoyan pun mengangguk patuh. Apakah sudah selesai? Setelah pembagian informasi ini selesai, apakah kalian memiliki sesuatu untuk ditambahkan lagi? Jika tidak, kalian yang memiliki kesempatan dapat pergi lebih dulu, ucap nomor 1 yang terus memimpin situasi dan menunggu sebentar. Namun, tidak ada yang menjawab. Tapi, seperti yang diharapkan, sosok si nomor 2 menghilang lebih dulu. Segera setelah itu, si nomor 4, 6, 7, dan 8 juga menghilang satu demi satu.
Sampai pada akhirnya, sekarang hanya tersisa si nomor 1, 3, 5, dan Xiaoyan. Tentu saja, seperti sebelumnya, alasan mengapa Xiaoyan tidak pergi adalah karena dia sama sekali tidak tahu bagaimana caranya untuk pergi. Terakhir kali dia bisa pergi, Xiaoyan merasa dikirim kembali secara paksa. Dan dia juga belum diberi resep serta bahan ramuan dari si nomor 3. Lagi pula, adapun mengapa si nomor 3 dan si nomor 5 tidak pergi, mereka pasti masih memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan nomor 1 dan tidak ingin didengar oleh semua orang. Aku ingin tahu, apakah gejolak di wilayah kehampaan saat ini disebabkan oleh faktor eksternal? Ucap si nomor 5 yang berbicara lebih dulu. Tampaknya, kali ini dia yang paling mempunyai masalah serius dan ingin segera mengetahuinya. Sejauh yang aku tahu, memang benar bahwa penyebabnya adalah dari luar. Jadi, mungkin kamu bisa melakukan sesuatu dan mengubah rencana sebelumnya agar dapat mengatasinya. Ucap si nomor 1. Dan begitu dia memberikan jawaban, dia sepertinya tahu segalanya. Terima kasih banyak, ucap nomor 5. Lalu, setelah dia mendapatkan jawaban, sosoknya pun langsung menghilang tanpa bertanya lagi. Dan kini, setelah benar-benar pergi, si nomor 1 beralih ke si nomor 3 di sisi lain. Bukan apa-apa, aku hanya ingin tahu dan aku ingin mendengarnya, ucap si nomor 3 dengan polos. Namun tiba-tiba, si nomor 1 yang malah melambaikan tangannya. Dia mengisyaratkan kepada si nomor 3 untuk segera pergi. Akan tetapi, si nomor 3 malah menggelengkan kepalanya. Hei, nomor 3, jika kamu tidak ada hubungannya, kamu bisa pergi lebih dulu, ucap si nomor 1 dengan tegas. Tentu saja, masih banyak teka-teki tentang siapa sosok Xiaoyan ini, dan dia ingin berbicara secara pribadi dengannya. Tepat ketika melihat nomor 3 yang tidak pergi, dalam waktu yang lama, si nomor 1 pun langsung mengeluarkan perintah untuk mengusirnya. Jelas, dia adalah pemimpin di sini, dan dia dapat mengundang mereka untuk datang atau meminta mereka pergi, serta memiliki hak mutlak melakukan apapun. Detik berikutnya, sosok si nomor 3 yang wajahnya menjadi suram pun perlahan menghilang dari platform batu, hingga pada akhirnya lagi-lagi hanya Xiaoyan tersisa di sini. Dan inilah yang membuat nomor 1 semakin penasaran dengan sosok Xiaoyan. Apakah kamu masih tidak tahu bagaimana cara untuk pergi dari sini? Tanya si nomor 1 yang langsung menjelaskan kesulitan Xiaoyan di sini. Xiaoyan tidak menyembunyikannya dan dia hanya mengangguk patuh. Baiklah, dengarkan aku. Di tengah tubuhmu saat ini ada titik cahaya biru yang menyatu dan kamu dapat pergi setelah kamu memikirkannya, ucap si nomor 1 yang pelan menjelaskan kebingungan Xiaoyan. Apakah kamu memiliki beberapa pertanyaan terhadap diriku? Ucap Xiaoyan dengan senyum masam. Sebelumnya, dia sudah berhutang untuk 2 bantuan dari si nomor 1. Jadi, untuk mengurangi sebagian masalahnya, dia harus menawarkannya kali ini. Aku sudah membuat pengecualian untuk memberikan pertanyaan kepadamu, ucap nomor 1 sambil tersenyum lembut. Dan jelas bahwa dia sangat memahami kesusahan Xiaoyan. Kalau begitu, aku ingin bertanya, apakah kamu mengetahui identitasku yang sebenarnya? Tentu saja, tapi hanya aku yang tahu dan aku tidak bisa menyangkalnya, ucap si nomor 1. Xiaoyan pun segera menarik napasnya dalam-dalam. Adapun identitas nomor 1 ini, dia tidak bisa menebak. Apakah dia sengaja mengumpulkan orang banyak dan apa tujuannya untuk datang ke sini? Apakah kita saling mengenal? Tanya Xiaoyan kembali. Dan setelah menanyakan hal ini, Xiaoyan pun tidak lagi bisa menahan napas. Dan dia merasa sedikit gugup di dalam hatinya. Tentu saja, namun identitasku tidak boleh diungkapkan. Dan kamu secara alami akan mengetahuinya di masa depan, ucap nomor 1 yang terus berbicara. Dia langsung menolak pertanyaan Xiaoyan tentang identitasnya. Baiklah, kalau begitu, sekarang aku mengerti. Untuk saat ini, aku telah memahami aturan di sini. Semua orang selalu menyembunyikannya dengan sangat baik sejauh ini. Dan setiap orang hanya mengungkapkan paling banyak tentang dunia tempat mereka berada, ucap Xiaoyan dengan perlahan. Dunia manapun sangat besar. Bahkan, jika kamu tahu dunia tempat mereka berada dan ingin mencarinya, itu masih sangat sulit.
Lalu di sini hanya ada pertukaran satu sama lain dan tidak ada kebencian timbal balik dalam setiap memberikan informasi, ucap si nomor 1. Namun, untuk langkah amannya, kita berdua harus menyembunyikan diri dengan sangat baik satu sama lain. Kamu sudah berhutang 2 bantuan kepadaku sebelumnya, tetapi sekarang aku memiliki satu hal untuk ditanyakan, ucap nomor 1 kembali. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beli kubis di tempat Pak Lubis. Cerita habis, rokok pun habis.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，是为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。